Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan menjelaskan materi tentang barisan dan deret aritmatika. Sebelum saya menjelaskan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ananda Nashwa Amrin dengan NIM 20700122006 dari kelas A Pendidikan Matematika. Nah, dalam materi barisan dan deret aritmatika ini, saya membaginya menjadi 6 bagian, yaitu ada definisi barisan aritmatika, menentukan suku ke N barisan aritmatika, sisipan, suku tengah, definisi deret aritmatika, dan yang terakhir ada rumus deret aritmatika. Kita melangkah ke bagian pertama, yaitu definisi barisan aritmatika. Sebelum kita mengetahui apa sih itu barisan aritmatika, saya akan menjelaskan apa itu barisan bilangan. Barisan bilangan adalah himpunan bilangan yang diurutkan menurut aturan tertentu. Nah, di sini ada barisan bilangan pertama, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, setelah kita lihat-lihat, kira-kira pola atau aturan dari barisan bilangan pertama tersebut apa ya? Ternyata pola atau aturannya yaitu ditambah 2. Kita lihat barisan bilangan yang kedua, 34, 31, 28, 25, 22, 19, sampai seterusnya. Setelah kita lihat-lihat, polanya ialah dikurang 3. Kita masuk ke barisan bilangan keempat dengan 2, 4, 8, 16, 32, 64, sampai seterusnya. Polanya yaitu dikali 2. Nah, sedangkan atau barisan bilangan yang terakhir ini dengan 81, 27, 9, 3, sampai seterusnya, polanya atau aturannya yaitu dibagi 3. Nah, untuk barisan bilangan dengan pola atau aturan penjumlahan dan pengurangan, dia termasuk barisan aritmatika. Sedangkan barisan bilangan dengan pola perkalian atau pembagian, dia termasuk barisan geometri. Tetapi di dalam video ini, saya hanya menjelaskan barisan aritmatika. Setelah kita mengetahui apa itu barisan bilangan, jadi kita bisa simpulkan bahwa barisan aritmatika atau bisa disebut dengan barisan hitung adalah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Nah, kita lihat ada barisan bilangan 3, 5, 7, 9, 11, 13 sampai dengan UN, di mana 3 sebagai U1, 5 sebagai U2, 7 sebagai U3, 9 sebagai U4, 11 sebagai U5, 13 sebagai U6, sampai seterusnya. Nah, U ini merupakan simbol dari suku. Jika kita lihat, berdasarkan definisi, selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Jadi misal kita ambil U2 dikurang U1, itu sama hasilnya apabila kita kurang U3 dikurang U2. Nah, hasil dari atau selisih dari suatu suku dengan suku sebelumnya ini bisa disebut B atau beda. Nah, di sini ada keterangan UN itu suku ke N, B ini tadi beda barisan, U1 atau bisa disebut juga A merupakan suku pertama atau suku awal. Nah, perlu diingat atau catatan, barisan aritmatika ada bertingkat, tapi yang saya bahas dalam video ini hanya barisan aritmatika tingkat 1. Selanjutnya,
saya melangkah ke bagian kedua, yaitu menentukan suku ke N barisan aritmetika. Nah, untuk menentukan suku ke N, kita tidak menggunakan cara manual, tetapi kita menggunakan rumus. Adapun rumusnya yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, UN tadi berdasarkan keterangan yang sudah saya sebutkan merupakan suku ke N, A merupakan suku pertama atau suku awal, N itu nanti kita ketahui dari soal yang suku yang akan kita cari, B itu merupakan beda. Agar lebih memahami, saya masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya itu, tentukan suku ke-100 dari pola bilangan 2, 4, 6, 8, sampai seterusnya. Dari soal, kita ketahui bahwa A atau suku pertamanya adalah 2. B atau bedanya, kita ambil di sini suku kedua dikurang suku pertama, 4 dikurang 2, hasilnya 2. Berarti bedanya adalah 2. N itu di sini tentukan suku ke-100, berarti N sama dengan 100. Setelah kita ketahui, kita masuk ke penyelesaian. Ini kan ada rumus tadi untuk mencari suku ke N, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, kita substitusi semua yang telah kita ketahui dari soal. Berarti U100 sama dengan 2 ditambah 100 kurang 1 dikali 2. U100 sama dengan 2 ditambah 100 kurang 1 itu 99 dikali 2. U100 2 ditambah 99 kali 2 itu hasilnya 200. Jadi, suku ke-100 dari pola bilangan 2, 4, 6, 8 adalah 200. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu sisipan. Nah, sisipan ialah jika di antara bilangan P dan Q disisipkan N bilangan dan membentuk suatu barisan atau deret aritmetika, maka beda barisan atau deret aritmetika tersebut adalah B sama dengan Q dikurang P per N tambah 1. Agar lebih kita pahami, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Di antara bilangan 9 dan 111 disisipkan sebanyak 33 bilangan. Sehingga bilangan semula dan bilangan-bilangan yang disisipkan membentuk barisan aritmetika. Suku ke-23 barisan tersebut adalah... Nah, kita pakai rumus sisipan tadi, yaitu rumusnya Q dikurang P per N tambah 1. Nah, kita substitusi yang kita ketahui berdasarkan soal. Nah, Q-nya itu 111, P-nya itu 9, berarti 111 dikurang 9 per, ini yang disisipkan sebanyak 33 bilangan, berarti N ditambah 1. B sama dengan 111 dikurang 9 itu 102 per 33 tambah 1 itu 34. Jadi B 102 per 34 hasilnya 3. Nah, setelah kita mendapatkan B, kita pakai rumus menentukan suku ke N barisan aritmetika karena yang ditanyakan di soal itu suku ke-23 barisan tersebut adalah, nah rumusnya tadi kan UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Kita substitusi N-nya suku ke-23 berarti U23 sama dengan A itu suku pertamanya 9 ditambah 23 dikurang 1 dikali 3. 3 itu tadi yang didapat ini B sama dengan 3. Nah, U23 sama dengan 9 ditambah 23 dikurang 1 itu 22 dikali 3. Jadi U23 sama dengan 75. Jadi suku ke-23 barisan tersebut adalah 75. Selanjutnya kita masuk ke suku tengah.
Suku tengah barisan aritmatika untuk N ganjil adalah UT sama dengan A ditambah UN per 2. Agar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal, suku pertama dan suku tengah suatu barisan aritmatika adalah 4 dan 34. Suku terakhir barisan tersebut adalah, nah kan rumus suku tengah tadi UT sama dengan A ditambah UN per 2. Tapi yang ditanyakan di sini adalah suku terakhir dari barisan tersebut. Jadi kita modifikasi rumusnya hingga kita dapat UN sama dengan 2 UT kurang A. Nah, UN sama dengan UT-nya kan tadi suku tengahnya itu 34. Berarti 2 dikali 34 dikurang suku pertamanya adalah 4. Berarti dikurang 4. UN sama dengan 2 kali 34 itu 68 dikurang 4. UN sama dengan 68 kurang 4, hasilnya 64. Jadi, apabila suku pertama dan suku tengah suatu barisan aritmatika adalah 4 dan 34, maka suku terakhir barisan tersebut adalah 64. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu definisi deret aritmatika. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu deret bilangan. Nah, deret bilangan adalah jumlah suku-suku pada barisan bilangan. Nah, sedangkan pengertian deret aritmatika adalah suatu jumlah suku-suku pada barisan bilangan. Jadi, deret aritmatika ini merupakan jumlah dari suku-suku barisan aritmatika tadi. Nah, di sini ada barisan aritmatika U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 sampai dengan seterusnya UN sama dengan SN. Nah, kalau dia ada penjumlahan berarti dia deret. Nah, di mana SN menyatakan jumlah N suku pertama suatu barisan bilangan. Nah, di sini ada pemisalan S6. Berarti S6 itu U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 ditambah U6. Begitu juga kalau ada S300. Berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 sampai dengan U300. Nah, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu rumus deret aritmatika. Nah, adapun rumus yang kita gunakan yaitu SN sama dengan N per 2 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, ini rumus yang digunakan. Tapi apabila atau jika suku ke N-nya sudah diketahui, kita bisa pakai rumus yang SN sama dengan N per 2 A ditambah UN. Agar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan jumlah 100 suku pertama dari deret 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 sampai seterusnya. Nah, kita ketahui bahwa suku pertamanya itu adalah 1. Bedanya yaitu kita lihat suku kedua dikurang suku pertama, 3 dikurang 1, hasilnya 2. Berarti bedanya adalah 2. N yaitu tentukan jumlah 100, berarti N-nya sama dengan 100. Nah, dari yang kita ketahui ini, kita substitusi ke dalam rumus. Adapun rumusnya tadi, SN sama dengan N per 2, 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Dengan S100 sama dengan 100 per 2, 2 dikali 1 ditambah 100 kurang 1 dikali 2. S100 sama dengan 100 per 2 hasilnya kan 50. 2 kali 1 hasilnya 2. 100 dikurang 1 hasilnya 99, ini dikali 2. Jadi S100 sama dengan 50, 2 ditambah 99 kali 2 hasilnya 200.
Jadi 50 kali 200 hasilnya 10.000. Jadi jumlah 100 suku pertama deret 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 adalah 10.000. Itulah penjelasan saya mengenai barisan dan deret aritmatika. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.